Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alifa Indana Zulfa dengan NIM 20220081148 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Person Job dan Perceived Organizational Support pada Komitmen Karir melalui Kesejahteraan Kerja pada Guru SMP di Samigalo. Oke, langsung saja kita akan memasuki latar belakang penelitian saya. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal, seorang guru ini harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap karirnya. Komitmen karir ini dapat terbentuk ketika guru merasa kesejahteraannya terjamin, baik secara fisik maupun psikologis, dan mereka merasa ada kesesuaian antara diri mereka dengan pekerjaan mereka, atau juga disebut dengan person job fit. Serta mendapat dukungan dari organisasi yang dirasakan atau perceived organizational support. Nah, ketika guru merasa dihargai, didukung, dan cocok dengan pekerjaan mereka, mereka akan termotivasi untuk terus mengembangkan diri, memberikan kontribusi terbaik, sehingga kualitas pengajaran, pendidikan, serta karir secara keseluruhan akan meningkat. Beberapa fenomena yang saya temui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesenjangan kualitas pendidikan. Kesenjangan kualitas pendidikan ini seperti halnya adanya perbedaan standar kualitas, aksesibilitas, fasilitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan seperti contohnya di Samigalo. Untuk poin yang kedua adalah rendahnya minat dan kurangnya kesejahteraan. Banyak guru yang menghadapi masalah terkait rendahnya komitmen dan semangat untuk mengembangkan karir mereka. Hal ini juga berkaitan dengan kesenjangan standar pendidikan seperti sebelumnya, sehingga mengindikasikan bahwa kesejahteraan mereka di sekolah itu belum sepenuhnya optimal, yang pada akhirnya akan mempengaruhi komitmen mereka yang cenderung akan memilih profesi yang lain. Yang selanjutnya adalah tantangan guru honorer. Terutama di pedesaan seperti Samigalo, tantangan terberat adalah gaji, seperti rata-rata yang cukup rendah. Namun beban kerja yang sangat tinggi memaksa mereka untuk mencari kelas tambahan atau pekerjaan tambahan. Poin yang terakhir adalah kurangnya guru. Nah, di daerah pedesaan sering kekurangan guru berkualitas akibat dari faktor geografis, infrastruktur terbatas, dan insentif yang rendah. Guru yang ada sering harus mengajar berbagai mata pelajaran untuk berbagai tingkat pendidikan sekaligus, yang membebani mereka. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah apakah pengaruh person job fit terhadap kesejahteraan kerja pada guru di Samigalo. Lalu poin yang kedua adalah apakah pengaruh perceived organizational support terhadap kesejahteraan kerja pada guru SMP di Samigalo. Poin yang ketiga adalah apakah pengaruh person job fit terhadap komitmen karir pada guru SMP di Samigalo. Poin keempat yaitu apakah pengaruh perceived organizational support terhadap komitmen karir pada guru SMP di Samigalo. Dan poin yang terakhir adalah apakah pengaruh kesejahteraan kerja terhadap komitmen karir pada guru SMP di Samigalo. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke bagian kajian teori. Person job fit ini diartikan sebagai kesesuaian antara karakteristik individu seperti keterampilan, pengetahuan, minat. Ketika seorang guru merasa kompetensinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan pekerjaannya, maka akan lebih puas, termotivasi, dan berkinerja lebih baik. Poin yang kedua adalah perceived organizational support. Ini adalah sejauh mana guru merasa bahwa organisasi, dalam hal ini sekolah, menghargai kontribusi mereka sebagai guru, peduli terhadap kesejahteraan mereka, dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Jika seorang guru merasa didukung oleh sekolahnya, maka mereka cenderung akan memiliki ikatan yang emosional yang lebih kuat dengan organisasi. Kesejahteraan kerja merujuk pada kondisi fisik dan psikologis karyawan yang positif di tempat kerja. Biasanya ini mencakup aspek kepuasan kinerja, kebahagiaan, dan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah komitmen karir. Komitmen karir adalah ikatan psikologis yang dimiliki seseorang terhadap jalur karirnya secara keseluruhan. Ketika guru merasa cocok dengan pekerjaannya dan merasa didukung oleh sekolah, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan kerja mereka, yang pada akhirnya kesejahteraan kerja itu akan mendorong mereka untuk memiliki komitmen yang lebih tinggi, lebih kuat terhadap karir sebagai seorang pendidik. Jurnal pertama dan kedua ini memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian saya karena sama-sama membahas tentang faktor-faktor organisasi seperti perceived organizational support dan person job fit yang mempengaruhi komitmen karir seseorang melalui peranan kesejahteraan kerja. Tiganya menempatkan komitmen karir sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan lingkungan kerja. Namun dalam penelitian saya fokus lebih ke spesifikasi pada guru SMP di daerah pedesaan, yaitu Samigalo, yang menghadapi tantangan geografis dan kesejahteraan yang belum optimal. Gambar kerangka pinggir ini nanti menghasilkan 5 hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan mediasi,
Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMP Samigalo. Pengambilan sampel akan dilakukan menggunakan teknik probability sampling untuk memastikan setiap guru memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Data akan dikumpulkan menggunakan kuesioner atau angket yang disebarkan kepada responden. Setiap instrumen pengukuran untuk variabel akan menggunakan skala Likert dengan rentang 1 hingga 5, yaitu sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setelah data terkumpul, proses analisis akan dilakukan dengan menggunakan software Smart PLS. Analisis data akan melewati 2 tahapan, yaitu tahapannya pertama adalah outer model, di mana kami akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan tahapan yang kedua adalah inner model yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel. Pada tahapan ini akan menganalisis koefisien jalur untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel, menguji signifikansi hubungan dengan melihat nilai P, serta mengevaluasi kekuatan model secara keseluruhan dengan menggunakan melihat nilai R-square. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.